Jadi masuk ke bab yang pertama, yaitu ada organisasi dan teori organisasi. Teori organisasi sendiri secara filosofi dibagi menjadi 3 penjelasan. Yang pertama itu ada organisasi merupakan sistem di mana manusia saling tergantung atau terkait satu sama lain dan membentuk jejaring yang saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya. Yang kedua, organisasi adalah kerangka kerja bagi manajemen dalam bekerja, yang artinya organisasi sendiri merupakan wadah dari lembaga atau kelompok fungsional ketika proses manajemen sedang berlangsung. Yang ketiga, organisasi itu semacam peta jalan bagi manajemen dan anggotanya untuk mencapai tujuan. Organisasi sendiri memiliki strategi yang kompleks yang melibatkan manusia yang didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga organisasi merupakan wadah di mana sekumpulan orang diarahkan untuk menjalankan tujuan-tujuan spesifik dari organisasi. Jadi semakin lama organisasi itu berdiri, maka semakin kompleks hubungan antar manusia dan peralatan yang ada di dalamnya. Sebuah organisasi terdiri dari 3 unsur pokok, yakni orang-orang, tujuan, dan struktur, sehingga itu merupakan fungsi utama dari organisasi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai wadah bagi orang-orang di dalam untuk bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, sebagai wadah bagi orang-orang dalam memberikan perilaku dan budaya organisasi. Dan yang terakhir yaitu sebagai wadah untuk mencapai sasaran yang sulit dicapai seorang diri. Mungkin selanjutnya itu ada penjelasan tentang sudut pandang organisasi secara konvensional dan organisasi secara modern. Mungkin ada perbedaannya akan aku tampilin di layar. Mungkin secara garis besarnya, kalau secara konvensional itu dia lebih ke secara budaya organisasi aja. Terus kalau misalkan dia secara modern itu mungkin lebih ke masa kini yang sudah diperbarui dan tidak terlalu mengikuti budaya organisasi sebelumnya. Seperti itu. Selanjutnya ada teori organisasi. Teori organisasi merupakan sejumlah pemikiran dalam konsep yang menjelaskan atau memperkirakan bagaimana organisasi atau kelompok dan individu dalam berperilaku dalam berbagai jenis struktur dan kondisi tertentu. Itu kutip dari Seifert and Oud dalam Levy 2009. Dari definisi tersebut, organisasi juga manusia yang memiliki perilaku yang bisa diamati dengan baik dari dalam maupun dari luar. Jadi bab ini mengambil studi kasus dari kisah Xerox yang semula sukses kemudian mengalami krisis akibat kegagalan inovasi dan birokrasi, sehingga akhirnya bangkit kembali berkat kepemimpinan yang dipimpin oleh Anne Mulesi. Dan Xerox menjadi contoh nyata bagaimana struktur organisasi, budaya perusahaan, dan kepemimpinan menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi tersebut. Kegagalan Xerox terjadi ketika perusahaan terlalu nyaman dengan bisnis lama dan takut mengambil resiko. Yang kedua, budaya organisasi yang menghambat perubahan dan tidak mendukung inovasi. Yang ketiga, manajemen konflik yang tidak terselesaikan. Yang keempat, kepemimpinan lemah. Jadi gagal menyatukan visi dan mengeksekusi strategi informasi. Dan yang terakhir yaitu pengabaian lingkungan. Ini terjadi karena tidak responsif terhadap perubahan pasar dan teknologi. Selanjutnya ada dimensi perancangan organisasi. Menurut Richard L. Duff, dimensi desain terbagi menjadi yang dua tipe utama. Yang pertama ada dimensi struktural. Dimensi ini menggambarkan karakteristik internal dari organisasi dan menjadi dasar untuk mengukur serta membandingkan organisasi. Dimensi struktural mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama ada formalisasi, merupakan tingkat pembakuan aturan, kebijakan, prosedur, dan standar kerja dalam organisasi. Yang kedua yaitu spesifikasi pekerjaan.
rentang terkendali span of control, sentralisasi pengambilan keputusan, kompleksitas organisasi, profesionalisme, dan rahasia personal. Jadi dimensi ini berfokus pada bagian organisasi untuk mengatur mengendalikan aktivitas internal secara formal dan terstruktur. Yang kedua yaitu dimensi kontekstual. Dimensi ini menggambarkan keseluruhan organisasi dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi serta membentuk dimensi struktural organisasi. Ada aspek yang termasuk dalam dimensi ini. Yang pertama yaitu ukuran organisasi yang merupakan jumlah anggota atau karyawan. Yang kedua, teknologi organisasi, yaitu teknik dan cara yang digunakan untuk menginput menjadi output. Yang ketiga yaitu lingkungan eksternal yang meliputi industri pemerintahan, pelanggan, pemasok, dan komunitas finansial. Jadi dimensi ini tuh memperlihatkan konteks lingkungan di mana organisasi beroperasi dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi desain internal dari organisasi tersebut. Selanjutnya ada teori organisasi yang berfokus pada kinerja dan struktur. Jadi karakteristik utama teori administrasi Fayol adalah organisasi itu dibangun berdasarkan prinsip-prinsip administratif yang membentuk struktur dan hierarkis piramida. Fokus pada dua prinsip utama dalam organisasi yaitu koordinasi dan spesialisasi. Dengan menyusun 14 prinsip dasar administrasi seperti pembagian kerja, otoritas, disiplin, kesatuan komando, kesatuan arah, subordinasi kepentingan individu kepada kepentingan umum, remunerisasi, sentralisasi, rantai skalar, tata tertib, keadilan, stabilitas, tenaga kerja, inisiatif, semangat korps, itu menentukan fungsi dasar dari fungsi manajemen, dari perencanaan perorganisasian dan pengarahan, pengordinasi, dan pengendalian.